Shalom, salam jumpa sahabat-sahabat Kristus. Saat ini Anda bersama saya Evangelis Darius Bolim. Topik kita kali ini menanggapi berita viral oknum mantan pendeta muda inisial CRT membunuh rekan kerjanya sendiri, seorang wanita inisial I, nama samaran dari wanita ini, di salah satu kamar apartemen. Lalu jasad dari korban ini dibuang di kolong tol Jalan Kalimalang. Dugaan sementara pelaku merasa sakit hati karena pada saat mereka di apartemen, korban menerima panggilan telepon dari seorang pria, sehingga mereka melakukan adu pendapat. Pelaku melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, yang menjadi sebab wanita teman dari pelaku ini mengakhiri hidup dengan cara yang sadis. Sahabat-sahabat Kristus, semua orang pasti mati, tapi cara mati yang tidak wajar itu harus diproses secara hukum. Kita berdoa supaya polisi melakukan pengembangan selanjutnya, menemukan titik terang penyebab sesungguhnya kematian dari wanita tersebut. Nah, di balik kematian dari teman mantan pendeta tersebut, ada beberapa poin yang kita perlu pelajari, kita ambil sebagai warning buat kita. Yang pertama, hati-hati dalam pergaulan. Jangan melihat status seseorang, oh dia seorang mantan pendeta atau seorang pendeta, calon pendeta, berarti nyaman. Jangan terhipnotis dengan status seseorang. Tapi perlu kita mencari tahu keberadaan seseorang itu setiap hari, di mana tempat di mana dia berada, dengan siapa dia berteman. Karena itu akan membentuk karakter, membentuk kepribadian seseorang. Kita perlu mencari tahu karakter seseorang sebelum kita berteman, supaya tidak mendatangkan hal buruk buat kehidupan kita. Seperti contoh yang kita ketahui sekarang, seorang mantan pendeta yang seharusnya memberikan teladan, tetapi justru melakukan tindakan-tindakan kriminal, mengakhiri nyawa orang dengan cara yang sadis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita bepergian dengan seseorang, entah teman atau pacar atau siapapun, kita perlu memberitahukan kepada keluarga kita bahwa saat ini saya sedang pergi dengan seseorang, namanya ini, pergi ke tempat ini, tujuannya ini, supaya keluarga bisa mengontrol. Kalau tidak, kita pergi kemana, kalau ada teman-teman di sekitar wilayah tersebut, kita memberikan informasi supaya saat kita berada dalam keadaan yang darurat, kita ada pertolongan dari orang-orang, karena keberadaan kita dipantau oleh teman kita, keluarga kita, atau siapapun yang kita memberitahukan kepada mereka bahwa kita sedang berada di tempat itu. Karena melalui berita yang saya baca, wanita ini sempat meminta pertolongan, tapi tidak ada yang menolong, mungkin tidak ada yang mendengar teriakannya. Karena itu sangat penting ketika kita pergi, dengan siapa, di mana kita pergi, kita perlu memberitahu kepada keluarga atau teman sekitar di tempat tersebut, agar kemanapun kita pergi, kita nyaman dan kita juga aman. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berharap supaya kasus ini diselesaikan dengan baik. Pelaku juga bisa mendapatkan hukuman yang sepatutnya, dan keluarga korban juga bisa ikhlas menerima peristiwa ini dengan lapang dada, dan semoga keadilan ditegakkan. Bersama saya Evangelis Darius Bolim. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.